Yang harus dibanggakan Jambi adalah ketika Jambi berpihak kepada pelayanan remaja Naposo Bulu. Amanginang, perlengkapan rohani ke gereja jangan hanya kormu itu. Kolam marko, bibil dan ibuan, jamita dan dingot, titing dan ibigi. Jangan kaget kalau Naposo Bulu itu belum benar. Si Patam malas doha KBP mengurus Naposo. Ala kita itu tidak pernah menjadi apa yang dikatakan orang lain. Otak kita ini rusak kadar. Karena kita selalu. Saya pernah ingin menghentikan pelayanan pernikahan. Ketika sudah mau berdoa, itu Hasuhuton bilang apa? Kebenaran itu tidak boleh diubah karena waktu dan situasi. Karena apa? Dita salut nama nami talumubi maha anggi pinaribot hatani debata nagabe ojahan di parsaurat tatikion jalan nagabe jamita ima natar surat di buku Efesus bidu napaonopon mamukasian ayat 10 1 ayat 20 jala laos tajahama margati soren dukoni gabetogu marohamuna di bagasa Tuhani dohot di bagasan hagogon na natugui aidada marukil hita mangalo mudar do sibuk aka harajao do aka parhuaso aka sigonggomi hasiangan haholo monon aka toddi hajahaton nadi kijangi atong jongjong mahamu marhohoson hasitongat digoting munat akanaong manulukon baju-baju pertahanan ima hati goran aku ni sudine jalo hamu malubu-lubu hapor seauni hai topak kamudo marhite siani sudi subia api ni parjahati mertangiang mahamu mardongan sadok pangidoan do telehelek di bagasa toddi manang sari-hari pe huhut mo jala jugul toktong tumangyako saluhut aka nabadia aitu sido disuruh au natarateon asamar hiras ni roha audisi maka tahosa songon natama olat nima sahatna di tasalut nama nami nanami adorang sosahat kita tu unok ni jami taon hamalate honon nami do parjupangata di HKBP Jambion molodak salah ingo tau pola do ngatulu heliau di jo tu Jambion. Jadi molo ngajojo di jo, hape to pudang ijo be, nggak enak. Jalan perjumpaan nami sejojo tu Jambi ketika HKBP Jambi ini masih berpihak dengan pemuda. Ketika HKBP Jambi ini masih berpihak kepada remaja Naposo atau generasi, itulah gereja yang hidup. Dihamu akan atua-atua nami. Sotung iripu hamu Jambion.
Patuduhon na mangolu molo belga pilihanmu. Ni aku mau terus belga hiya. Suatu pola bangga kamu 2.600 kakak kamu. Yang harus dibanggakan Jambi adalah ketika Jambi berpihak kepada pelayanan remaja Naposo Bulung. Amin. Jala adong naking piga-piga nama jala kami. Bahkan adong ubereng naking nasian pakabar. Dengan bangga kita jumpa lagi di sini amanginang dari Dinas Pemuda Olahraga dari Riau. Daku boto hidup jabatan di nangon manang nong paciun. Alai ingot inang perpakabaru pehamu mangalelang doho benoku. Jala saya sebagai kepala biro Smirna amanginang selama kurang lebih 5 tahun saya pergi ke sana dan kemari. Sengaja saya hadir di Jambi juga hari ini dengan perjalanan darat. Saya hitung-hitung perjalanan saya pulang pergi dari kantor pusat akan memakan waktu kurang lebih 50 jam. 50 jam mau pulang pergi. Alai tenang mahamu. Anggo par saat itu Jambi semua aman terkendali. Parmulana nama pikiran munah. Misalnya, dan saya tidak mengeluhkan itu. Selama itu untuk kebutuhan pelayanan generasi HKBP. Dengan bangga juga saya kepada pendeta resort, seluruh full timer terlumubi nang hamu parhalado, moliati mati parjupangata. Saya sudah hari ketiga di tempat ini. Setiap saya jumpa dengan sintua di kantor semuanya senyum. Ainuai sintua di HKBP, si mata roiba itu nak, oh pengen luaran ini songkan. Nih, ngarong naik songoni, jadi bisa sorong songoni, au buhan ngarong sorry bertobat tiap mahato. Iro, ai si mata HKBP odu jiabulun, mulu gudak kepeng nak bangga. Boy gudak kepeng bangga dan mardalan pakobasio dak tohoi. Inataku mira kulos gura kepeng nih. Memang dangaro. Tapi gereja yang kaya adalah gereja yang bahkan berani berhutang demi pelayanan yang ultimate dengan pelayanan yang luar biasa. Terlumubi maturuas di Jambi. Nasihat marbinggu. Tapi samu mahepeng mulai diskusi. Ayang godo wereng ni buina urjuru sudi. Amatan nari minggu ngamar minggu mesti sonari. Selau do rohaku ruas ni HKBP namar minggu burjuhi. Iya dusni. Disi patah kami par jamiton. Molo sayolo sumpak jamitan nami. Ay jamitan anak kana burjudo. Alai bohado HKBP Jambi. Sahatu naso amar minggu. Dengan segala persoalan yang sedang dia alami, maka HKBP Jambi punya tanggung jawab moral dan iman untuk memanggil mereka bersekutu bersama kita. Gabi magajaku perkenalan nanti. Sahak matabe, dohoras ni pimpinan di Huriat Tanah Lima. Secara khusus, Pendeta Dr. Deonal Sinaga na membidangi koinonia HKBP Horas Madihita. Ibu bapak saudara, firman Tuhan kita kali ini mengatakan Togu di bagasat Tuhan ini, kuat di dalam Tuhan. Tapi saya mau geser sedikit dengan mengatakan aku menang bersama Tuhan. Semua kita katakan aku menang bersama Tuhan. Buase kokudo songoni alamajo jotudo hita talu mamerek portibion majo jotudo hita mengeluh. Dan akhirnya kita dilemahkan oleh segala sesuatu yang dianggap menjadi fasilitas dunia. Tapi ketika khotbah hari ini ingin menyatakan menembus hatimu yang paling dalam, kau ingin dimenangkan bersama Tuhan. Saya ingin dimenangkan bersama Tuhan. Kalau ada kata menang, berarti ada pertarungan. Kalau ada kata menang, berarti ada peperangan. Kalau ada kata menang, berarti ada penyerangan. Amanginang,
Tiap hari do hitau sasitokna marporang dohok pikir. Marporang dohod hagugoon di portido. Marporang dohita nang mangadopon pamareta. Tapi saya mau bilang juga, kita lebih capek berperang melawan keinginan kita. Bahkan ketika manusia lupa menghilangkan kebutuhan hanya demi keinginan, maka selama hidup saudara akan kalah. Memperjuangkan hidup ini bukan soal keinginan, tapi apa yang menjadi kebutuhan. Keinginan kita tidak pernah sempurna, Pak. Keinginan tanah jolor itu jambi, toh emak asal maboi marhais martuduk itu heraman. Marhais martuduk itu keinginan perjolo, keinginan paduahon. Nanggo apaladong nian sepeda motor. Keinginan pataluhon, nanggo apaladong jabu tolu haliwalu. Keinginan namanihon, nanggo adong nian mobil. Asa unang hon alas nyari hita tu gereja. Dung adong mobil, nakala zaman mobilon. Manor pesawat nama hita. Itu makanya ada orang Batak begitu. Waktu dia miskin, semiskin-miskinnya. Itu tiap hari suami istri bisa menangis. Ma, oh, nama Allah mota. Gadong oma. Itu kehidupan meningkat sedikit. Suami sudah senyum. Ma, kita makan di mana? Ketika kehidupan sudah di atas, itu suami bisa bilang, Ma, oh, isi langota. Itulah kalau warna keinginan. Maka hati-hati ya buat adik-adik saya yang laki-laki perempuan. Kalau kau ingin pacaran, tanya dulu kau butuh itu atau tidak. Banyak ini sekarang ingin pacaran, dung marhalle maho oto di kampus. Harusnya dung marhalle to juara saya daripada dia. Dia harus lamatan marhalle to putus soni sadario. Sebenarnya dan keinginan yang harus kita perangi itu luar biasa. Keinginan kita manginang sudah liar. Saya yakin keinginanmu kepada saya hari ini adalah iko tak menerap obuk nih. Dangola. Lomokku. Kau nggak usah stres, Pak, Bu. Hanya dengan keinginanmu supaya saya tampil rambut pendek. Tapi maaf semaaf-maafnya. Sebenarnya mau ke Jambi. Saya sudah persiapkan, saya potong rambut. Tapi berhubung karena saya harus potong rambut di satu tukang pangkas. Saya setia soal tukang pangkas. Pas kami siap-siap dengan istri, yang kebetulan hari ini juga bersama kita, Inang Boru Raja Guguk. Karena rame kali, istriku gak kuliah lagi. Oh, ada di depan. Inang Boru Raja Guguk. Dan dia baru kali ini saya bawa ke Jambi. Istri saya adalah yang paling cantik di antaramu semua. Kalau sudah begitu suami dalam hatinya pasti ada itu. Gak ada lagi suami yang puji istri kalau gak ada dalam hatinya. Sarupa dengan nongan mulu bertobat sama mo, sa izamu, ma, teroy na tayo. Bahasa marsah itu mulai merniuhin. Tiba-tiba dia kata apa? Papa kok baik banget sih? Iya, Ma. Iya apa? Injolin pun. Paham kita, Pak? So kembali kepada khotbah ini. Jangan sampai kamu kalah dengan berperang untuk segala keinginan. Sudah. Dan hari ini khotbah ini nggak bisa cepat, Pak, Bu, karena panjang khotbah ini. Tapi peperangan yang paling penting yang tidak kalah juga adalah sadar. Tanglo berhama pergi sami tahu sabar husi. Pautun mulai dakin masuk sabar sama mereka sudah. Sonari ketian.
Sabar. Itu peperangan yang Anda harus menang. Sabar. Orang lain punya apa, punya segalanya. Sabar, ho. Jangan kau kasih di otakmu kata-kata yang tidak tepat, kalimat-kalimat yang kamu duga-duga. Dan semua isinya adalah bahasa setan. Orang naik mobil, kau bilang itu kredit. Apa urusanmu? Apa urusanmu? Bahkan ketika itu saya curi, nggak urusanmu. Itu makanya sering dikhotbahkan para pendeta. Kalau tetangga beli kulkas, kau nggak usah kedinginan. Kalau tetangga beli kompor masak, kau jangan kepanasan. Ada begitu ya istri-istri. Tiap tetangga beli sesuatu dia lapor itu sama suami, Pak. Pak, ya tetangga sebelah beli horden baru loh. Ya udah beli. Maaf kalau nanti kadang saya batuk. Ternyata waktu saya dalam perjalanan saya masuk angin. Jadi kalau saya batuk, mohon ibu bapak jangan terganggu, apalagi tidak salam saya nanti mau pulang. Ada tetangga, ada istri begitu. Tiap tetangga beli sesuatu, istri melapor sama suami. Tetangga beli horden sudah. Tetangga beli sepeda motor baru. Wah, orang itu beli NMAX loh. Ya sudah beli. Pokoknya semua yang baru di tetangga, semua harus baru di sini. Tapi suaminya sudah mulai jengkel. Tapi dia coba sabar itu. Pak, orang itu mobil baru loh. Ya sudah beli. Anggur bebas arwahnya matai. Musoki mama ini tahu nama sudah. Sampai dia tidak peduli itu suami sudah mati-matian. Tidak kenal istirahat. Terakhir suaminya sudah marah. Apa permintaan istri? Pak, orang itu ternyata Pak beli emas baru. Teramatai. Iya. Tapi saya meminta satu saja setelah kau minta ratusan kali. Apa Pak? Tetangga sebelah sana istri baru. Iteroi nanti. Muncul kau itu jaga sigi. Nah, nanti kuputas kau baru tahu rondak nanti mulutmu itu. Sekali lagi, jangan kalah berperang dengan segala keinginan. Abu Ibi? Mutinai. So, ayat ini sedang mengingatkan Amanginang. Kemanapun engkau, senjata rohanimu jangan pernah tertinggal. Perlengkapan rohanimu jangan sampai tertinggal. Bahkan termasuk ketika engkau memasuki ibadah. Perlengkapan dan senjata rohanimu jangan sampai tinggal. Ini sering saya ingatkan kepada Amang Inang Parko. Lansia dari di mana dia yang nyanyi itu? Selamat ya Amang Inang lansia. Itu betul-betul saya tidak percaya itu suara lansia. Iya. Karena suaranya menggelegar. Saya yakin juga Tuhan betah tinggal di sini karena embel itu. Lalu malaikat tanya Tuhan, Allah Tuhan KBB deh, adong bisi lens ya. Pada hari Kamis, dia pengumuman nama. Nomor minggu pagi dia pengumuman nama. Jangan dong. Pengumuman nama ngagabung tubuh wanita. Oke, saya mau katakan begini. Amanginang, perlengkapan rohanimu ke gereja jangan hanya kormu itu. Kolam marko, dibil dan ibuan, jamita dan dimot, titing dan ibigi. Kita juga berhala doa. Dan mudah-mudahan saya juga. Peralatan saya bukan hanya untuk khotbah ini, tapi saya coba mendengarkan, menikmati dari awal. Alana omakku, Eda. Punguan ina Kamis do sampai mati marungu 70 tahun.
Tapi ini mama saya setiap pulang gereja itu pertanyaannya aneh. Itu bapak mama saya itu namanya Opung Simpson. Itu selalu mama saya tanya sama suaminya, Opung Simpson. Tabodo nak ingin dinamu? Opung Simpson dulu. Begak. Jami teh bitabu kan inatuinokon, iteroinokon. Angku ira ngapala hutangi ini langsung kan. Alay tole mak. Saya baru nulis. Unang sampai sawalida. Ay hola salama puan peralata kita nakaro lapatan na. Moloro tu gereja mang dagi ko bibil muna nang margur. Alay iman ang gereja na majon. Na pala tabo bibil te adong danong dilayar. Lami babal ka layarin la sebereko. Ketika apa? Ketika kamu sudah tidak membawa perlengkapan rohanimu dengan baik. Dan sekali-sekali jangan bawa peralatan setan. Sekali-sekali jangan bawa perlengkapan iblis di sini. Kita, saya dan ibu bapak saudara sedang diingatkan. Menangkanlah perkaramu dengan perlengkapan dan senjata-senjata kerohanian. Diunang Jose Arong Mado, lupa mau bibilku. Rosi tuata, lupa marageda. Roma teh, lupa mau mengalir gajiku. Teroy nate, lupa mau marahosa. Asa bulus lu asa. Itu ada anak kecil setiap mau sekolah, selalu ada yang tinggal. Lalu bapaknya bilang apa? Aiho, ngagara sunima istiho, holan na lupa. Hari pertama dia lupa pakai ikat pinggang, marah bapaknya. Berikutnya dia lupa pakai celana, marah bapaknya. Berikutnya lupa dia pakai baju, marah bapaknya. Berikutnya lupa dia pakai sepatu, marah bapaknya. Berikutnya lupa dia bawa pulpen buku, marah bapaknya. Lalu si anak berpikir, walaupun kau seorang bapak, neng ama-ama ho, au calon ama-ama, akan saya buktikan bahwa peralatanku tidak salah. Lalu satu-satu dia tulis. Oh, hari pertama narahi hos, hari kedua celana, oh lengkap sepatu, topi. Lalu dia bilang, amaneha, maksudnya, ahai, saya pastikan tidak ada yang lupa lagi. Periksa topi, dasi, baju, celana, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki, buku, pena, itu roba bakna. Luak nih, hari Minggu dong nuai kita. Itu kira-kira lah. Oke ya, unang salah bawa peralatan. Marminggu mama, unang iba kopi peralatan perbedaan emak tatai zolma. Mulai beri kamu sumpas di gereja karena kau membawa peralatan rohani langsung senyum. Eda, gitu. Saya sering ingatkan dalam ibadah-ibadah kakak, jangan sampai yang tidak gereja lebih baik pengalamannya dari yang gereja-gereja. Boy semua, semua, bukan yang tidak, bukan cerita. Bang Minggu, nasa kok, puasa Bang Minggu dalam perbedaan ho, gimana? Bisa kita lanjut? Bisa? Masih semangat? Ramadan atau sebelum Jami masih semangat? Mainnya paling jauh. Toba jodoh remaja na poso. Baik. Yang kedua, Paulus mengingatkan beberapa jenis senjata kerohanian, senjata peperangan rohani kita. Teman-teman, kenapa Paulus menuliskan ini? Kita seolah-olah jadi prajurit, tentara, polisi. Memang kondisinya seperti itu. Ceritanya Paulus di penjara. Setiap hari dia lihat prajurit dengan perlengkapan perang itu. Hebatnya Paulus dalam hikmah surgawi, itu pun bisa menjadi korban.
Jela saya dibiarin do polision, biar dia polisi. Prajurit ni robawion, biar gerhom, seram, mengancam-ancam. Lalu dia berpikir, andaikan peralatan perang yang dipakai oleh prajurit ini berubah menjadi peralatan perang rohani anak-anak. Itu latar belakang. So Paulus itu tidak hanya main tulis saja, inilah ikat pinggang, inilah tidak. Oke. Peralatan rohani itu yang pertama. Berdirilah teguh dalam segala kondisi. Suku-suku, ada untuk masalahmu? Ada untuk masalahmu? Ada untuk masalahmu? Ini memang langsung mau. Au muludang nyambung be, marjanita turuas itu wame terus sebelus. Oke, sudah pasti ada masalah. Seorang humoris terkenal, masalahnya itu besar. Jangan kalian pikir karena saya suka juga bikin ketawa. Jangan kamu pikir itu masalah. Anak-anak naposo, apa masalah? Tapi ayat ini tegaskan, tegakkan kepalamu, berdiri teguh. Kamu tidak perlu menjaga wajah. Si bodoh ilaon, ujungnya gak ada dukuk-dukuk terus. Berdiri kau. Ingat, kita itu tidak pernah menjadi apa yang dikatakan orang lain. Otak kita ini rusak kadang, karena kita selalu mendengar apa kata orang tentang kita. Kalau orang lain bilang kau jahat, buktikan bahwa kau tidak seperti orang katakan sama kamu. Berdirilah teguh, tegakkan kepalamu. Hei para wanita, dengar baik-baik. Kau ditinggalkan abang itu, iya. Tegakkan kepalamu. Kau harusnya bersyukur, lepas dari macan yang kurang ajar. Tapi ada perempuan begitu, sampai dia tidak bisa move on sudah mama-mama. Saya sudah kelihatan. Rupanya masa lalu yang tidak diampuni adalah ketika Naposo. Dia ditinggalkan seseorang. Lalu siapapun marga yang pernah meninggalkan dia, dia benci semua. Taruh masuk marga Sinaga. Olah ropar terdeng ni borunom marga Sinaga. Lah. Tak kasih ya sudi Sinaga. Kaya asalannya buku dininau. Tegakkan kepalamu. Berdiri teguh. Kau tidak perlu diikat masa lalu yang hancur. Maka ketika adik-adik ditinggalkan, berangkatkan dia dengan senyum. Dia yang menjadi sakit. Misalnya, Dek, kita putus. Kita roh, gak apa-apa. Gak apa-apa bang. Tolonglah kau nangis. Oh sorry. Ingat ya, abang. Ketika kau tidak pernah singgah dalam hidupku, saya sudah baik-baik saja. Dan ketika kau pergi dari hidupku, saya pastikan saya baik-baik saja. Itu roh lah ya nih, yang main-main ya bang D. Itu roh, diam. Torimu di mana? Tegakkan kepalamu. Ada mahasiswa yang lama tamat. Ada adik-adik saya yang lama tamat. Ada. Gereja hari ini pakai baju warna apa? Duduknya di mana? Kawan, kau tidak perlu tundukkan kepala. Ketika orang-orang sekitarmu bilang kau lama tamat, tegakkan kepalamu. Saya masih percaya anak-anak yang tamat dari Unja misalnya, bukan soal cepat lama tamat, tapi soal kau siap bekerja atau tidak, siap punya moral atau tidak. Saya harus sedikit membela mereka, karena yang berdiri di depan ini juga tamat 7 tahun.
tahun. Hei, amang pendeta, hubereng ala sudi martopak berarti itu tahu sudi hubereng. Tegakkan kepalamu, berdiri tegak. Inang, kalau orang ejek kau karena sarungmu bolak-balik, ingat, kau tidak pernah seperti apa yang dikatakan orang lain. Tapi mohon maaf lah, aku minta lah minumku ya, mohon maaf ya. Saya terlalu semangat mungkin. Memang saya kalau khotbah kena poso, Tuhan sepertinya gandakan energi saya. Inang jangan heran. Saya bukan karena kepala biro pemuda sok-sok cinta saya dengan pemuda. Istri saya juga jadi saksi. Puluhan orang kami sudah tamatkan di Pekanbaru, termasuk orang-orang yang lama tamat itu. Jadi saya percaya adik-adikku, jikapun jabatan sebagai kepala biro akan berlalu dari hidupku, tapi Remajana Poso takkan berlalu dalam jiwa dan pelayanan saya. Saya percaya, saya yakin Tuhanku dalam Yesus, dan aku telah dipersiapkan menghabisiku, benar-benar habis dari dunia, semuanya tertaut dan berpihak untuk pelayanan sekolah minggu Remajana Poso. Karena aku yakin kita anggaplah ini KKR ya. Kalau songoni, dia songoni marjamita. Nah, torniku, dia songoni ruas. Saya masih percaya, saya akan Tuhan habisi dengan pelayanan generasi. Sebab apa? Aku ya dan aminkan. Saya diperintah oleh amanah. Saya bukan melayani karena jabatan. Ketika nanti misalnya saya pindah ke Jambi sebagai fungsional, enggak apa-apa. Apalagi jadi pendeta reso. Oke. Yang pertama tadi berdirilah. Kamu tidak perlu seperti apa yang dikatakan orang lain. Kalau orang lain kamu dibilang kamu jelek, biarin aja. Dia bukan menghina kamu. Dia sedang menghina Tuhan yang telah menghadirkanmu dengan wujud seperti itu. Jadi orang-orang yang kurus, karena orang nuzul marniang terus. Habis saya mengalang jagal, saya ada diam, saya ada horbo, tong marniang. Lalu orang katakan apa? Si kurusi, kau tenang aja. Yang dia hina bukan kamu. Tegakkan kepalamu. Yang dia hina adalah Sang Ilahi yang telah menciptakanmu seperti ini. Hai yang hitam. Kalau ada yang bilang kau Sidirong Garot, senyumlah. Memang itu kebenarannya. Dia sedang menghina Tuhanmu, yang menurut Tuhan kau akan baik-baik saja dengan kulit hitam. Lalu sedikit kau bela dirimu. Terima kasih wahai yang putih. Kau pun hina dan bilang bahwa saya yang hitam ini yang jelek. Tapi kau harus catat baik-baik. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang antri. Go. Sekali lagi, tegakkan kepalamu. Dihamwa kamanami nong janda doh duda. Saya mikir jauh serius. Memang Jambi ini unik ya, pendetanya sudah marah, jemaahnya ketawa. Dihamwa manami nong janda doh duda. Tegakkan kepalamu, berdiri kamu. Kalaupun adat Batak sedikit membuatmu kerdil, mati amata tang mga pihonulus pihorak doho imana ujungnya hasuhuto pedakobe ditoro gade tulangna. Tegakkan kepalamu. Tidak ada hubungannya itu dengan iman yang diceritakan dalam Alkitab. Tegakkan kepalamu. Doho diamwa kamanami na babeli muradoi mulaung kepe waktu
Setuju sudah ada anak, lahir. Dengar baik-baik. Ayah saya kami nikahkan di umur 76 tahun. Sebab mama saya yang pertama meninggal yang melahirkan saya. Ada mison keluarga Aritonang tunjuk tangan juga. Oke, mulai. Di rumah kami Aritonang banyak. Mama yang melahirkan saya baru Aritonang. Kami nikahkan bapak saya baru Aritonang. Abang saya itu baru Aritonang. Saya baru Aritonang juga saya. Jadi dia mau katulang hati-hati kamu. Gue buru-buru aja bulan. Umur 76 tahun itu ayah kami itu saya nikahkan. Kami nikah. Setelah mama meninggal, dia sakit terus. Sakit. Saya bilang ke Pekanbaru lah, tambah sakit. Ke Kalimantan lah, tambah sakit. Ke Medan lah, tambah sakit. Ke Pekanbaru, tambah sakit. Lalu itu saya bisikkan, Pak, wah mau manguli. Itu bapak saya langsung duduk rapi serapi-rapi. Ini mana buti? Nongdus dorohamu pinoparhu itu. Dalam hati gua atur lah salah udahlah. Oke. Sudah. Di hamua kamanami molotung mabel hoidok roham tegakkan kepala. Ima solusi na parjolo na kaling kan? Napadua hon, kau jangan merasa terhina kalau akhirnya kamu akan mengurus dirimu. Sebab apa? Keputusan Tuhan engkau menjadi janda dan duda itu juga terbaik dari Tuhan. Tegakkan kepalamu. Sekali lagi saya bilang, jangan biasakan menghitung apa yang sudah tidak jadi milikmu. Hancur kamu nanti. Rusak kamu nanti. Unak saya etongi ahana magos yang ngolum. Termasuk mulo adong tilaham. Tegakkan kepalamu sudah. Tuhan berpihak kepadamu saat ini. Jangan sampai ada orang Batak merasa terhina lah mati kagelengnya. Tegakkan kepalamu. Berdiri teguh. Dan aku harus kuat katakan. Ihamuru asli huria. Nalele asabar pinopari. Tegakkan kepalamu sekarang juga. Menangis tidak menjadi solusi. Dihamu nama nami nau sihor babing bang baopu. Tegakkan kepalamu, Tuhan berpihak dengan kamu sekarang. Adik-adik saya yang sudah lama tak menikah, tegakkan kepalamu dan perbaiki syaratmu. Aijol maun wae. Yuka. Ai sinarehe dong ami itu dan sautaroham mati buhu. Berarti lo mau yang napede naroha duluan napede pede ngai ini mana itor hubua meter hukur ma itu ani hukur 5 bewe dungi hubua mak anggi beka saraku ngapas dia itor itu ani amang mapasu. Sudah. Kalau mau menikah, menikahlah dengan syarat Tuhan, bukan dengan syaratmu. Gak usah kau bilang-bilang itu ganteng. Ya. Harus doktor, PNS. Tinggal di Amerika. Ingat, kalau itu ada, gak datang itu ke sini. Gak usah heboh kali. Maka berdoa kepada Tuhan malam ini para jomblo dan jomblowati. Tuhan, saya siap untuk menikah. Songo dia beta oleh anak. Kawin doho sobut. Imaju, tegakkan kepalamu. Aku aja sadar. Maaf, Bang Ino. Yang kedua, ini masih nomor 2. Tuhan. Tapi tadi sudah kita ini loh. Orang yang memenangkan situasi itu harus apa tadi? Sabar kau sih.
So, peralatan yang kedua. Ini main cepat saja. Ikat pinggang kebenaran. Dulu, saya masih ingat ayah saya kalau marah itu ikat pinggang langsung buka, itu kita dipal-pali. Lalu Paulus melihat ikat pinggang yang dipakai prajurit ini tempat disangkutkan pisau, senapan, alat-alat perang itu. Tapi Paulus katakan, wahai anak Tuhan, pakailah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran tidak menjadi kebiasaan, tidak harus menjadi kebiasaan. Artinya kebiasaan tidak sama dengan kebenaran. Dan ketika orang melakukan kebiasaan tanpa memperhitungkan kebenaran, itulah kesalahan yang utuh. Banyak sekarang ini yang kita anggap menjadi kebenaran hanya karena model waktu. Saat ini kita anggap menjadi kebenaran hanya karena musim waktu. Kawan, main tito lah kau. Hentikan filter-filtermu itu. Lagian, akainan ope. Ngamarungu ono pulsia, iba filternya 10. Ya mang. Anak-anak gadis juga kau hati-hati itu. Tampilkan wujudmu dengan aslinya. Sebab aku yakin laki-laki yang asli juga akan menemukan. Tapi kalau dilihat kau di situ, yang dia tahu benarnya kau putih, begenai, aman Tuhan, wibut ternai. Kurasa mau dinumuk kopi, tapi ada di arwah lain, sudah. Rupanya kau janjian jumpa di simpang itu, bang. Aku sudah di simpang. Dengar aku biar kosong. Ini bang. Hobi rondo, ipilter bagat do. Kebenaran itu tidak boleh diubah karena waktu dan situasi. Karena apa? Ada orang yang masih 2 kali masih benar, tapi ketiga kali dia tidak mampu lagi jadi benar. Itu yang dikatakan oleh trio Ambisi dalam lagunya yang populer saat itu. 1 kali kau sakiti hati ini, 2 kali kau sakiti hati ini. Napa toluho sudah jala gogo 3 ya. Coba hanya 2 mama. Namo parwakai na inaon. Bigi, kenapa kau hanya 2 kali jadi benar? Hitungan ketiga kau sudah salah. Ini anak-anak muda juga sering begitu. Deh, jalan-jalannya, oh tidak bang, saya PA. Deh, ayolah. Tidak bang, saya mau ke gereja. Malam minggu bukan untuk pacaran, malam minggu untuk Tuhan. Deh, nanti aku beli bajumu. Iya nih bang. Langsung enggak. Baju saja bisa menanggali kebenaranmu. Jangan begitu. Kebenaranmu jangan diintervensi oleh tawaran apapun. Saya boleh ibaratkan begini. Tadi Anda bisa tidak gereja. Kalau di luar sana ada kasih uang 10 juta. Nainang 10 juta. Unang merminggu. Anda pilih apa? Nainang 10 juta, unang bigi-bigi si tohoi. Anda pilih mana? Anda pilih mana? Hasil orang Tuhan memerengok sedang. Aku yakin saudara akan katakan minta 10 juta juga amang toho. Jago maho. Tapi kadang orang bisa begitu. Gak apa-apa, sah. Hanya 10 juta. Nilai dan harga kebenaranmu habis. Jangan. Biar main cepatlah. Kamanginang. Ya. Yang berikut, di poin ini akan saya ingatkan. Kamanginang, jangan kaget kalau naposo gunung itu belum benar. Si patam malas doha KBP mengurus naposo. Ala dibereng, takkan. Sintua saya pernah di satu tempat begitu. Amanto, paling mau naposo gunung ini. Naributan, itorniku. Ho, tikin naposo gunung. Nasong ko selo-selo. Daw, ini masuk. Dan kenapa kebenaran itu tidak cepat mereka miliki?
Karena dari kita juga orang tua menitipkan segala ketidakbenaran. Nyoda kanak boruon, ngai sasi honono makna menjadi mama-mama yang benar adalah makata-katai dengan mama-mama. Maka ketika dia akan menjadi mama-mama, dia akan ingat kebiasaan mamanya. Ketika dia sudah menikah, langsung mertuanya dikata-katai. Lalu titipkanlah yang benar. Termasuk masa dari undak. Tarlu mobi di hamun natoras ni hakad natoras ni dana ho. Marjaji joho tutuhamu. Tak tinggal honomu napo sebelum osad. Parpudi je arisan-arisanmu. Parpudi je pertanyaan ngamar kami. Anakku lagi marpesta. Buruku lagi marpesta. Tunjukkan juga Pak, kau orang tua yang benar kepada anak-anak ini. Asa atau pemalok, asa atau pepista. Kenapa kami anak-anak muda tahu memaki? Karena banyak orang tua yang di depan kami juga telah memaki. Itu makanya kejahatan di bumi tidak pernah terhentikan. Setiap generasi akan ada yang mewakili kejahatan. Tapi dalam khotbah ini, amalinang titipkan segala kebenaran. Tapi saya tidak bilang jangan manjakan ini anak. Jangan manjakan ini anak. Supaya dia tetap menjadi pekerja keras dan tetap dalam kebenaran Tuhan. Molong aido rohama manginang salah dijabu. Unang patu untuk gelengmi. Riko maho inang marbadai do amat tam di jolo ni gelengmi. Riko mai. Riko mai. Kadang-kadang menjadi korban. Apa? Marbada homang do inata. Itu roh bapak naik. Jumilten. ada Jumilten. Maafkan saya dengan khotbah yang lama ini. Jumilten, opa. Lau si Jumilten on. Ma, baik. Kopi. Baik. Taruhon. Dumi taruh burunai. Roh amat teh. Laur no tu maknai. Bapak. Suatu gila gileng ni. Suatu kritiki. Jangan titipkan ketidakbenaran itu. Jangan. Sudah lama. Inang. Tahan ma ate-ate ni mula dong masalam tu dong asahuta dong asamarka apalagi do amat taruh inata. Unak sape tertitip tu nasa. Unang sampai tertidur. Karena ketika orang Batak marah, itu dititipkan setiap generasi. Itu pasti dititipkan. Tapi di Jambi tidak ada seperti itu. Dan ada kami songoni sudah minta madok. 3 ya. Sudah gugur. Saya naik. Dan ada kami naulo mengaku 3 ya. Bismillah. So, antarkanlah mereka hari ini, anak-anak kita ini, supaya mereka cepat benar. Apa dulu mak lo habis nama? Apa dikatakan? Baju cirah keadilan, baju-baju pertahanan. Amanginang, yang namanya baju akan melindungi tubuh kita secara fisik. Yang namanya baju adalah sebenarnya yang dianggap menutupi segala sesuatu yang tidak perlu ditunjukkan. Maka itu berbeda dengan baju-baju sekarang. Makin dipakai baju, makin mau dilihat orang itu. Saya tidak tahu ya, kenapa ada tren di celana panjang pahanya koyak-koyak. Itu celana gunanya apa? Melindungi hai-hai. Oh begitu, saluar gejeng di robeki, tong terida hai-hai. You know hai-hai. Hai. Yang namanya baju menutupi yang tidak perlu, minimal tidak masuk angin. Baju bukan ajang gengsi-gengsi. Dan baju pakailah dengan benar. Jangan kau tutup di depan, belakang ukit-ukit. Jangan kau pegang di belakang, depan ukit-ukit. Sudah, sempurnakan itu baju. Lalu dalam hal ini dikatakan baju zirah keadilan. Baju zirah keadilan. Amanginang kenal Tuhanmu.
Tuhan sangat adil, baik kepada penjahat dan baik kepada orang benar. Karena apa? Tuhan masih ingin dan merindukan sejahat-jahat ni jolma rikodoi di batasa bula. Itu makanya kalau hari ini panas di Jambi, ingat, penjahat dan pendoa sama-sama diberikan panas. Itu hebatnya keadilan Tuhan. Kalaulah Tuhan itu seperti orang Batak, hancur dunia ini. Olah salah jolmai iba mati. Olah mulu jolmai terus kamu iba mati. Olah dilagay amatay natay ito iba mati. Ujungnya bohano pertibion habis jolma tinggal mabisara berdua. Tapi Tuhan masih kerjakan keadilan itu sampai sekarang. Dan abang inang, keadilan itu tidak gampang untuk ditegakkan. Sebab apa? Karena penguasa sekalipun di bumi ini bisa membelokkan keadilan menjadi kepalsuan, bisa menghancurkan keadilan. Tapi anak-anak Tuhan ini akan bertahan dalam baju zirah keadilan, tubuhnya, jiwanya, pekerjaannya, pelayanannya benar-benar memakai baju zirah keadilan, dan dia pasti berlaku adil kepada siapapun. Amanginang, hentikanlah kebiasaan yang tidak adil. Nabarzolo, tikimangan, adil hamu, unang ala prasmanan, olah kori dikiri ho. Binering, sini duluan makan merdalam itu perhanadu. Tapi kita nggak katakan, tema dia mak manong, hai hai kiri, di barat tau manong, hai hai kanan. Tema ayo pak naik, sini duluan mah pak nong. Tapi binering mah dipilih ni inatai, ngaisi pak ni mana? Jala unang ikum maila dohita di sini. Selain mempercepat waktu, kenapa pesta itu sekarang itu pakai piring langsung? Olah dibain antri persoalan buruh drink. Alana ada ngadil kita nasomanari nak kajol. Itu makanya orang Batak kalau dikasih prasmanan itu bisa 3 kali minta jagal. Kenapa? Olah naroni dahan ilihat jagal, itanom jagal. Itu ini mana? Itu orang dong dope dia. Masa soni nak tahu? Oke lah. Aku hanya mau kesana. Adil lah. Amang, adil hui jabu tu inat tada. Mololomoro ham bagai inat tadi jabu modali. Modali. Udah saya mau bebel game orang itu. Modali lah ala jinnya. Kau modali bos biar adil. Jangan kau bilang, ma, itu wajahmu sudah mulai berkerut. Ke salon. Modelnya mana? Bukan mereka ini tidak mau tampil luar biasa di rumah. Modelnya bos. Oh selomor hambaga inatam. Modelmu, olah modelmu. Tidak bisa. Kasih modal. Saya juga ingin istri saya cantik. Aku kasih modalnya. Belum dikasih jam dia aja, udah hubungan sama dia. Gak ada begitu. Adil lah. Terlambat tu amang tujabu. Semua harus anggap biasa-biasa saja. Kau tidak adil pak. Terlambat kopi mengamko. Itu tidak adil. Lalu supaya keadilan ini menjadi milik kita, lihat dirimu dan lihatlah yang lain. Lihat dirimu, lihatlah sekeliling. Lalu yang keempat, sipatu haringgaso. Ini adalah bagaimana Paulus dengan mengumpamakan kasut, dengan mengatakan sipatu haringgaso untuk marbarita nauli. Amanginang saya pesankan ini saya percepat. Menjadi pemberita firman itu tidak harus jadi sintua ataupun jadi pendeta. Sudah muruas naposo bulung. Kau hari ini diberangkatkan juga menjadi pemberita Injil. Tidak perlu jadi sintua, tidak perlu jadi pendeta. Kolam madoso ngodon. Inang, marminggu mahita dah. Amang, nasa ini, nasa ulan na minum tua ko. Ipituat na besi ngayon ho. Hedang pula si tua mangurusi. Kita songor ruas do. Lalu apa dikatakan? Yang dibilang sipatu haringgason, yang melindungi kaki, dia akan bisa menjalani situasi apapun. Naik rungga, naik kaca, naik air,
naik aspal namaho. Seorang yang sudah di pihak Tuhan melalui firman, dia akan memiliki haringgaso. Maka orang yang melayani Tuhan, modalnya dia tidak peduli itu apa kata orang tentang kekurangan dia, sebab dia tahu ikor ringgas di mana melayani. Kita sangat sakit hati. Kenapa sintua itu tidak sanggup menjaga perasaan tersinggung? Kenapa pendeta itu tidak sanggup menjaga perasaan tersinggung? Harusnya ini bukan milik kita lagi. Dan secara umum, amanginang hati-hati. Kalau sudah umur 60, 70, inang, unang biurusok ko sakit hati, tersinggung. Si urusok ko niya naha, sakit jantung, kolesterol. Bohama benom mangilim na natuwa. Nuk na tersis kami. Tersinggung daw, tolong menang. Nuk na tersinggung daw. Kali di kurencana hono tersinggung daw. Tidak lagi, tapi kerelaan ini akan menjadi milik kita para pelayan nama inang. Dan tidak perlu diorientasikan. Saya sudah membina guru sekolah minggu kemarin. Saya juga titipkan bahwa pelayan itu harus penuh kerelaan. Harus. Hubotoro. Amuli habis energi rumah bigi jami tom memang. Tapi kerelaan ini sangat penting. Amanginang, ketika yang kamu layani juga tidak menyambutmu dengan baik, tidak baik, kau harus tetap baik-baik saja. Ketika kamu menasihati orang dan dia menyerang balik, pastikan kamu baik-baik saja. Itu makanya dalam 2 Timotius 4 ayat 2 pada katakan, beritakan Injil baik atau tidak waktunya. Dan ini harus kita miliki bersama. Supaya apa? Ada kerelaan para orang-orang yang mempersembahkan hidupnya menjadi pelayan pemberitaan firman. Ngasai biya kamanginang, mulai padita, mulai situa, alih itu ta, hepe, sudah lewat itu, sudah. Huboto do, au sugani au situa ra amanginang bigi amu karuas, au pera olo do me rohaku, Roma hotong inang mangalia kamulateo sel lingkungamu 10 juta. Terus itu tanah burjon, tu dia mau inang, tuhuria mah 5 juta. Angge baga sarwani situ teh, di manain nama? Tu dia mesti inang, tu naposo 1 juta. Opak naik mah. Tu si mesti sekolah minggu, tulunan. Tu dia mesti inang, tu lansia 2. Sedenai nama. Saya situ. Dia masih di tanah teror masih tuamang toho mada itor marede masih tuai dungula ruasi iya stutu sudah doh mudarmi inangi susah dari mana nih halta. Oke lah, tapi amang sifatu nih sotong besok sian sifatu haringgaso. Ini harus saya bilang juga dalam setiap event yang amang toho dipanggil, sifatnya masih tetap dikerelaan. Apalagi ketika itu hanya ditempuh 10 jam, itu masih kerelaan. Saya pernah ingin menghentikan pelayanan pernikahan. Ketika sudah mau berdoa, itu hasuhuton bilang apa? Saya bilang mau, ahai, asa juluh bagi jual pelopon. Itu saya marah. Hei, marga aroho. Baru itu namang oleh huatori. Zago maho, amplomi beno mupasohonau. Karingatan mamat tau. Asal padi tau. Cibuado mang, molo adong roham mangalian, jolo sai hungaho. Ulu ini mana? Dan gue minta kas. Madok pisang pia mateng. Iya ngamang ini mana? Lalu itu selesai pemberkatan amang sintua, kita masuk ke sopo gudang. Lewa amat teh kusapa amang. Roy mana? Iya amang. Dan ngau do.
Sinakit. Lewat lagi istrinya. Jadi saya bilang lagi, Inang, ya Amang, terima kasih. Masih. Tapi istri saya jadi saksi. Sampai saya pulang, pantang dari mulut ini untuk mengatakan idea transfusi. Saya bukan ingatkan panitia ya Martin. Coba seturi puawang na burjuna pa ingot na orang nang solani hataki ingot omure. Oke, rela. Molo pogos peinatan yang alami, nang rela dah di situ pahamu keluarga. Rela itu bahasa iman yang sangat tinggi. Rela. Molo botar hamna dua, botar bapana, botar rumana, bilang dah danaki, unang gabina, ayah punanisi sudah. Molo guru amata, guru inata, otora danaki, unang itu enak, umak muhem itu nalo aku doin suni, rela lah bos, rela. Kalau nanti ini anak-anak butuh dana untuk menghabiskan lelang, relakanlah. Olah panik kolupul beba jolong disonggakan. Tapi mas nonom kilo. Napar pudi mah topi, pelindung kepala. Amangina, tentu di sini ada otak. Saya agak bingung itu lihat orang pakai kacamata di otak. Seharusnya kacamata itu di mata. Jadi wah saya sedih baca utuh nah. Jauh makan amang lainiku. Ahai, bahasa saya diutuh muka kacamata ini. Lah roy mana kan? Ayang gua mata jelas dobe amang. Utuh guna minum sedih. Di sana ada otak yang mengendalikan perjalanan hidup. Maka Tuhan katakan apa? Kau harus pakai ketopong keselamatan. Karena ketika otak ini sudah macam-macam, maka dia akan perintahkan kaki, mata dan tangan. Maka itu lindungi dengan iman yang benar. Lindungi itu dengan perisai iman yang benar. Lindungi itu dengan firman kekuatan. Lindungi itu dengan kekuatan firman. Lindungi itu. Amang. Mata lebih jahat dari tangan. Karena apa? Mama bisa melihat ke depan yang dibicarakan yang di samping kanan. Ya, apa itu? Udah datang dia. Siapa? Yang mana? Itu mata jahat. Lindungi itu. Di otak itu jangan terlalu bercabang-bercabang. Lindungi itu. Kalau suamimu itu tidak bisa ditelepon, izinkan sesuatu yang baik. Nian di otak ni madok. Narak dorod amang tohok. Tarla babula. Dengkat deh. Tangula onum mari. Tampula buhay. Tangula onum taon. Hape nung adong nasing di lambung ni. Oke lah. So, di akhir ini ketopong keselamatan ini. Pelindung yang dianggap dalam hidup kita yang paling berharga, yang paling mahal firman Tuhan. Alani molotung pedo rohamu namanya panaik komanya danakon betul. Lebih hebat, lebih tinggi pangkat, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng. Tapi yang paling terpenting, dia lebih hebat melayani dari ayah ibu. Iman yang dimiliki orang tua, anak-anak bisa membuatnya lebih luar biasa. Maka banggamu. Amanginang, banggamu sebagai orang tua bukan karena mereka pintar dan menjadi pekerja hebat, tapi banggamu saat ini ketika anak-anak Tuhan ini diizinkan berpihak dan dibela oleh Tuhan menjadi anak-anak pelayanan HKBP Jambi. Amin.